Mengutusnya iya benar, tapi kan tidak dari Yesus. Kalau ortodok, Loh, kalau kami di dalam teologi, aku 13 tahun loh. Nah, kalau ortodok bilangnya kan Roh Kudus hanya dari Bapa. Ya, Nah, karena berarti itu kan sudah beda akidah. sebentar. Ah. Karena Roh Kudus ortodok juga percaya Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Yesus yang mengutus Yesus. Mengutusnya iya benar, tapi kan tidak dari Yesus. Kalau ortodok, Loh, makanya kalau keluarnya begini, ini dengan ini gabung, ya kita Katolik juga enggak. Aku malah kalau saya melihat yang ortodok itu seperti gini, Pak. Yesus juga berasal dari Bapa. iya, dia Roh satu, Kudus keluarnya juga begini. berasal dari Bapa. Keluarnya begini. Bedanya cuman kalau Katolik, Yesus sama Bapa ini dijadikan semacam sumber dulu, baru ada Roh Kudus. Kalau yang ortodok, Yesus Sumbernya dan satu. Roh Kudus sama-sama berasal Wah, dari Bapa. Jadi Roh Kudusnya kalau dikatakan berasal dari mana? Ya dari Bapa aja. Dalam keyakinan monoteisme, Tuhan itu Esa. Tuhan adalah yang Maha Kuasa, satu-satunya entitas yang layak disembah. Tapi ada yang lucu dan konyol dalam ajaran Kristen ini. Mereka percaya Tuhan itu Esa namun dalam 3 pribadi. Ada yang unik saat seorang pendeta Kristen mengaku telah 13 tahun sekolah teologi, tapi ketika berdebat dengan Donditan, seorang apologet Muslim, si pendeta kelihatannya tidak bisa menjawab dengan logis pertanyaan Donditan tentang Tuhan Roh Kudus yang tidak logis. Dalam Kristen, Tuhan Roh Kudus ini diyakini keluar dari Tuhan Bapa melalui Yesus, tapi ada aliran Kristen lain yang meyakini Tuhan Roh Kudus ini diyakini keluar dari Tuhan Bapa saja. Ini tidak logis. Bagaimana mungkin Tuhan keluar dari Tuhan melalui Tuhan, dan Kristen lain percaya Tuhan keluar dari satu Tuhan yang lain saja? Lucunya tentang ketuhanan ini, tidak semua Kristen percaya pada keyakinan tunggal. Agar Anda dapat memahaminya, berikut ini adalah pendapat Notebook LM. Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang lumayan berat tapi super menarik, yaitu perdebatan logika seputar monoteisme Trinitas. Spesifiknya, kita akan menelusuri kritik logis dari seorang kristolog bernama Donditan terhadap 10 pembelaan teologis yang umum banget dipakai. Kita akan bedah materi ini secara netral, objektif, dan murni pakai kacamata konsistensi logika ya. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, pertanyaan inti yang jadi pemicu seluruh perdebatan itu bunyinya begini. Bagaimana mungkin Tuhan keluar dari Tuhan melalui Tuhan? Jelek banget kan? Ini adalah pertanyaan pembuka di debat tersebut dan jujur aja, ini pertanyaan yang maksa kita buat berhenti sejenak dan mikir keras. Pendekatan kita di sini bakal pakai metode ala Socrates, yaitu ngajuin rentetan pertanyaan logis buat ngetes konsistensi dari sebuah konsep dasar ketuhanan. Supaya pembahasan kita terarah, kita punya 5 poin utama nih. Mulai dari paradoks logika, masalah identitas, kontradiksi inkarnasi, problematika relasi internal Tuhan, sampai isu kejelasan wahyu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Paradoks, logika monoteisme Trinitas. Di sini, kita bakal meletakkan dasar dari gesekan logika yang terjadi. Jadi gini konteksnya, materi ini diambil dari perdebatan intens antara Donditan dan seorang pendeta yang udah belajar teologi belasan tahun. Kritik utamanya tuh nembak langsung ke satu pertanyaan logis. Gimana ceritanya entitas yang maha kuasa, tunggal, dan independen bisa eksis secara logis dalam 3 pribadi yang berbeda? Monoteisme ketat kan percaya Tuhan itu Esa dalam segala hal ya, tapi konsep Trinitas menyajikan Tuhan yang Esa namun punya 3 pribadi. Nah, disitulah gesekan logikanya bermula. Lanjut ke bagian kedua nih, masalah identitas dan hakikat. Kita bakal bedah bareng-bareng soal gagasan satu hakikat versus 3 pribadi. Argumen pertama dari pihak Kristen biasanya bilang gini, Tuhan itu bukan 3, melainkan satu hakikat, satu esensi, tapi punya 3 pribadi. Tapi, bantahan logis dari monoteisme ketat menyoroti kalau kata pribadi ini bukan sekedar istilah filosofis kosong. Bayangin aja, kalau ada 3 kesadaran yang saling berinteraksi secara independen satu sama lain, logika normal kita pasti bakal melihat itu sebagai 3 entitas yang berbeda dong, bukan satu? Biar lebih kebayang, mari kita lihat definisi pribadi dari sumber materinya. Pribadi itu artinya subjek yang sadar, punya kehendak sendiri, bisa ngomong, bisa mengasihi, dan bisa mengutus. Dalam teks, kita sering nemu momen di mana Bapa berbicara ke anak, terus Roh Kudus diutus. Jadi poin krusialnya di sini,
Kalau ada 3 pusat kesadaran yang saling komunikasi dan punya relasi personal, akal manusia secara otomatis bakal nganggap mereka sebagai 3 individu terpisah, bukan satu kesatuan tunggal yang mutlak. Bener kan? Lalu muncul argumen lain yang bilang, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Tapi tunggu dulu, konsep mengutus dan diutus itu kan secara logis nunjukin adanya hierarki, ya nggak sih? Pihak yang mengutus pasti punya otoritas lebih tinggi dari yang diutus. Kalau ketiga pribadi itu setara secara absolut, konsep rantai komando ini malah jadi kontradiksi internal. Logikanya, pihak yang memerintah nggak mungkin punya kedudukan yang sama persis dengan pihak yang diperintah. Masuk ke area yang makin menarik di bagian ketiga, kontradiksi logika dalam inkarnasi dan dua natur Yesus. Angka 100% ini mewakili pembelaan teologis yang pasti udah sering banget kalian dengar, bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan sekaligus 100% manusia dalam satu pribadi. Tujuannya sih buat nyelesain masalah inkarnasi, tapi sebagaimana dicatat dalam kritik logis Donditan, konsep ini justru bikin paradoks logikanya makin tajam. Coba kita jajarin sifat-sifatnya. Di satu sisi, Tuhan itu definisinya maha tahu, maha kuat, gak bergantung pada apapun, dan kekal. Tapi di sisi lain, natur manusia itu sangat terbatas. Manusia bisa lapar, lelah, butuh tidur, dan bisa mati. Nah, dalam teks, Yesus digambarin bisa lapar, tidur, dan bahkan gak tahu kapan hari kiamat datang. Pertanyaan logisnya, gimana caranya satu pribadi bisa maha tahu tapi sekaligus gak tahu di saat yang bersamaan? Atau maha kuasa tapi bisa ngerasa lemah? Dalam hukum logika dasar, dua sifat yang bertolak belakang secara absolut kayak gini gak bisa ada di satu subjek yang sama. Buat ngejawab itu, ada pembelaan yang bilang waktu Yesus berdoa, ia berdoa dalam kapasitasnya sebagai manusia. Tapi coba pikirin pertanyaan retoris ini deh. Kalau Yesus beneran Tuhan sejati, ngapain dia berdoa? Doa itu kan hakikatnya tindakan berserah, bergantung, memohon. Kalau dia tetap Tuhan saat berdoa, berarti logikanya Tuhan lagi ngobrol dan minta tolong ke Tuhan. Atau kalau cuma sisi manusianya aja yang berdoa, apa itu berarti ada dua pusat kesadaran yang beda di dalam satu tubuh? Sumber kita juga ngasih contoh ayat spesifik dari Injil Lukas nih, buat ngetes konsep dua natur. Logikanya gini, kalau Yesus itu Tuhan saat itu, kok Tuhan bisa hilang dan dicari-cari pas masih kecil? Terus, kalau ia lagi pakai kapasitas manusianya, jawaban yang ia kasih ke orang tuanya di ayat 49 itu, apa nggak kehitung kurang sopan buat ukuran anak manusia yang sempurna? Poin-poin inilah yang digarisbawahi sebagai contoh ketidakmasuk akalan menyatukan dua natur dalam satu tubuh. Terus kita sampai di argumen inkarnasi buat penebusan dosa. Kritiknya nanya kayak gini, kalau Tuhan benar-benar maha kuasa, kenapa ia nggak langsung aja ngasih ampunan? Buat apa butuh pengorbanan darah dan kematian segala? Terus siapa sebenarnya yang mati di kayu salib? Apa esensi Tuhan itu bisa mati? Kalau dibilang cuma sisi manusianya yang mati, lah terus di mana letak pengorbanan ilahinya dong? Ini benar-benar nyiptain lapisan paradoks baru yang dipertanyakan habis-habisan. Oke, kita geser sedikit ke bagian keempat, problematika relasi internal Tuhan dan dinamika Roh Kudus. Dalam doktrinnya, disebutin kalau Roh Kudus itu keluar dari atau berasal dari Bapa. Menurut bedah logika kita nih, frasa keluar dari ini justru lumayan problematis. Kenapa? Ya karena kata itu ngasih kesan adanya titik awal, ada proses, dan ada ketergantungan. Padahal definisi dasar Tuhan itu kan entitas yang nggak punya awal mula, nggak diproses, dan sama sekali nggak bergantung sama hal lain. Sesuatu yang punya awal mula secara logika murni itu jatuhnya makhluk, bukan Tuhan yang kekal. Jadi poin krusialnya tuh di sini. Kalau Roh Kudus diyakini keluar dari Bapa lewat anak, apa ini artinya anak cuma sekedar jadi saluran? Terus apa Roh Kudusnya bergantung sama yang lain? Bukannya ini malah ngebentuk semacam rantai ketuhanan yang mencederai konsep Tuhan yang berdiri sendiri? Yang lebih menarik lagi, sumber kita menyoroti fakta sejarah. Gereja Barat meyakini kalau Roh Kudus itu asalnya dari Bapa dan Anak. Tapi di sisi lain, Gereja Ortodoks bersikeras kalau Roh Kudus cuma berasal dari Bapa aja. Pertanyaan logis yang muncul adalah, kalau identitas Tuhan ini benar-benar wahyu yang mutlak dan jelas, kenapa umat Kristen sendiri bisa berdebat dan beda pendapat sampai berabad-abad soal hakikat Tuhan mereka sendiri? Dan hal ini langsung ngebawa kita ke tema terakhir, isu kejelasan teks wahyu dan ketiadaan bukti yang eksplisit. Angka 200 ini punya makna yang dalam banget. Menurut sumber materi debat ini, ada sekitar 200 ayat di Perjanjian Lama di mana Tuhan itu secara eksplisit dan tegas ngomong soal identitasnya, kayak akulah Tuhan. Tapi anehnya, ini sangat kontras, karena nggak ada satupun firman eksplisit di Perjanjian Baru di mana Yesus ngomong akulah Tuhan yang Maha Kuasa, sembahlah aku, atau ayat yang secara belak-belakan ngejelasin struktur Trinitas ini. Coba kita pakai perbandingan logis dari kitab Kejadian deh. Tuhan itu sampai nyediain 11 ayat panjang loh, cuma buat ngebahas kasus pembunuhan keluarga antara Kain dan Habel.
Nah, logika monoteisme kemudian nanya, kenapa isu keselamatan dunia yang paling sentral, yaitu struktur Trinitas dan Inkarnasi, justru nggak punya penjelasan sistematis yang eksplisit dari Yesus sendiri? Ketidakadaan proporsi kayak gini dipandang benar-benar nggak masuk akal. Nah, biasanya pembelaan buat nutupin semua kebingungan ini berujung pada argumen misteri ilahi dan bimbingan Roh Kudus. Tapi, bantahan logisnya sangat telak. Kalau kita jadiin misteri sebagai tameng, itu sama aja kayak kita matiin logika, nutup ruang buat bertanya, dan ngebiarin kontradiksi internal itu dibenerin gitu aja. Kalau emang ada sebuah doktrin yang nentuin keselamatan jiwa, minimal banget kan konsep dasarnya nggak boleh ambigu dan pastinya harus sejalan sama hukum akal sehat. Sebagai rangkuman nih, kita bisa simpulin kalau kritik logis ini bertumbuh pada 4 pilar masalah. Pertama, masalah identitas, yang ngebenturin satu esensi dengan 3 entitas yang sadar. Kedua, masalah inkarnasi, di mana sifat mutlak ketuhanan tabrakan sama batasan manusia. Ketiga, masalah relasi, soal asal-usul yang malah bertentangan dengan sifat ketuhanan itu sendiri. Dan keempat, masalah kejelasan, soal teka-teki kenapa doktrin yang paling krusial ini malah nggak diwahyukan secara gamblang dan eksplisit. Dan semuanya berujung pada satu pertanyaan ala Sokrates yang esensial banget buat kita renungin. Kalau Tuhan emang benar-benar pengen umat manusia paham identitasnya secara utuh, apakah masuk akal kalau kebenaran inti tentang hakikatnya justru didesain buat nabrak fondasi nalar logis yang Ia ciptakan di dalam otak manusia? Coba deh dipikirin. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, dan teruslah gunakan logika kalian buat menggali pengetahuan. Sampai jumpa!